Salam jumpa kembali saudara-saudaraku sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Salam kangen senantiasa dari saya pribadi bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam kondisi yang sehat. Karena itu salam rehat pagi hari ini saudara-saudara. Saya mengajak terus kita untuk memuliakan Tuhan sebelum melakukan aktivitas kita hari lepas hari. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, ketika kami boleh menikmati semua apa yang kami bisa nikmati hari ini. Kami percaya ini semua adalah karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Dan ajarlah kami bukan sekedar menikmati kebaikan-Mu saja, tapi ajarlah kami selalu tahu bersyukur. Dan karena itu pagi ini Tuhan, kami semua ingin meluangkan waktu kami untuk memuji membesarkan nama-Mu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Karena itulah Tuhan, tolong kami dan layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kesempatan ini. Ampuni salah dosa kami, sambut doa ini karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan pada hari ini Jumat 3 Juli 2020, perikop pembacaan kita ini terambil dalam surat Roma pasal 7 pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12, merupakan kelanjutan dari pembacaan kita yang kemarin. Karena itu saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan ini, demikianlah firman-Nya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk bangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Dari seluruh perikop pembacaan kita ini saudara-saudara, kita diarahkan oleh sebuah tema, tujuan hukum Taurat. Tujuan hukum Taurat. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita membaca menelusuri perikop pembacaan kita dari kemarin hingga sekarang, maka kita mendapatkan apa yang dinamakan kesinambungan benang merah dari perikop kemarin dengan hari ini. Dalam perikop ini saudara-saudara, Paulus hendak berbicara atau membicarakan tentang relasi hukum Taurat dengan dosa dan keselamatan. Pada bagian yang membutuhkan upaya berkali-kali pembaca untuk memahami tulisan Paulus ini saudara-saudara, ia hendak menegaskan tentang bagaimana sebenarnya relasi hukum Taurat dan dosa itu. Ada dua hal yang mau dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, menurut Paulus, hukum Tauratlah yang menunjukkan kepada manusia hal-hal apa saja yang membuat orang berdosa. Tanpa hukum Taurat, manusia hidup menurut kehendaknya sendiri. Hukum Tauratlah yang memperkenalkan kepada kita bahwa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu dosa. Mencuri itu dosa.
mengingini harta orang lain itu pun dosa, dan seterusnya. Hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini adalah, sekalipun hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada kita, tapi hukum Taurat itu, kata Paulus, bukan jalan yang menuntun kepada keselamatan saudara dan saya. Mengapa? Karena menurut Rasul Paulus, pada dasarnya hukum Taurat itu menunjukkan kepada manusia indahnya hidup jauh dari kuasa dosa. Saya ulangi sekali lagi. Menurut Rasul Paulus, pada dasarnya hukum Taurat itu telah menunjukkan kepada manusia indahnya hidup jauh dari kuasa dosa. Hukum Taurat itu menurut Rasul Paulus mengajarkan kepada kita mengenai apa itu dosa. Dan karena itu seharusnya lah manusia itu menjauhkan diri dari dosa dan memiliki sebuah relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya. Bukankah kita ketahui dalam keseluruhan hukum Taurat itu terbagi dua, antara relasi hubungan kita secara vertikal dengan Allah, tetapi juga yang kedua adalah relasi kita, bagaimana menjalin sebuah relasi kita dengan sesama dalam horizontal, fungsi horizontal itu sendiri. Itulah yang mau dimaksudkan oleh Paulus ketika ia katakan bahwa hukum Taurat itu sama seperti perintah. Ia kudus, benar, dan baik. Dengan mengenal dosa, lalu menghindarkan diri dari dosa, kata Paulus, maka terpelihara relasi yang mesra dengan Tuhan dan sesama. Itu sebabnya saudara-saudara, relasi yang sudah dipulihkan oleh dan di dalam karya Yesus bagi dunia ini, menurut Paulus, ini perlu disikapi dengan sungguh-sungguh. Karena tujuan mengenal dosa sebagaimana dinyatakan dalam hukum Taurat itu adalah agar manusia sebenarnya diminta untuk semakin menjauhkan diri dari dosa, dan supaya relasi yang mesra dengan Tuhan itu tetap ada. Tapi kita tahu saudara-saudara, hukum Taurat memang tidak diberikan untuk menyelamatkan kita. Sebab yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Tetapi hukum Taurat diberikan dan dikhususkan supaya kita mengenal perbuatan-perbuatan dosa yang dapat memisahkan kita dari Tuhan dan sesama. Kalau tidak ada hukum Taurat, kita pun tidak mengenal apa itu dosa. Kita bisa saja melakukan segala sesuatu dengan pemahaman kita bahwa ini adalah sesuatu yang benar dan baik menurut kita. Tapi tuntunan hukum Taurat itu mencoba untuk mengarahkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita tentang apa yang kita buat dan itu membuahkan sebuah bentuk dosa. Karena itu, menurut Rasul Paulus, saudara-saudara, mengenal dan melakukan hukum Taurat sebenarnya menolong kita untuk menyatakan syukur atas keselamatan kita dan dengan setia menjaga relasi yang mesra dan indah dengan Tuhan dan sesama. Karena bagi Paulus, saudara-saudara, tujuan hukum Taurat itu sudah jelas. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya mengerti siapa yang menyelamatkan saudara dan saya. Bukankah itu Kristus? Bukankah itu karya Kristus yang luar biasa? Karena itu tidaklah mengherankan kalau Paulus mengajak saudara dan saya, hidupilah kehidupanmu dengan benar, bukan hanya bersama menjalin relasi yang benar dengan Tuhan, mensyukuri kebaikannya, tetapi juga menjadikan diri kita ini menjadi alat berkat bagi siapapun juga. Sebab dengan itu, saudara dan saya pantas disebut sebagai seorang yang mengerti tentang arti pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku, kita angkat pujian dari PKJ 184 pada ayat yang pertama.
semuanya dan di surga segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, segala puji, Raja alam semesta, di dan di surga, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satukan hati di dalam doa sapa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau hadir senantiasa menjaga, menatang kami dengan kasih-Mu dan memungkinkan kami menikmati hari-hari baru. Dan hari ini kami memulai dengan menggumuli sebagian kecil dari firman-Mu, dan biarlah semua ini menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadirat-Mu, sehingga dengan itu kami senantiasa mendapatkan topangan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berkenanlah Tuhan terus memberkati kami semua dalam mengerjakan segala aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Berkenanlah juga Tuhan menjaga, memberkati segenap keluarga kami masing-masing, memberkati pribadi kami masing-masing. Bahkan hamba secara khusus berdoa Engkau menjaga, memberkati segenap jemaat dalam seluruh keberadaan yang bergumul Tuhan hadir untuk memberikan solusi dalam pergumulan mereka. Yang berduka Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan, dan biarlah segala upaya dalam pemulihannya Tuhan sempurnakan, agar mereka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami selalu terus dapat menikmati yang terbaik daripada-Nya. Lewat kesempatan ini hamba terus berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara bahkan dunia ini, dalam mengatasi berbagai pergumulan, problem corona yang tetap menjadi sesuatu yang mencemaskan. Karena itu kami dukung segala upaya pemerintah dalam memerangi wabah corona ini Tuhan. Bantulah agar apa yang senantiasa dirindukan itu senantiasa pula didapatkan di tengah-tengah kondisi berbangsa dan bernegara. Khususnya vaksin yang menjadi alat untuk membendung segala aktivitas corona itu, kiranya dimungkinkan oleh Tuhan dapat terwujud dengan baik. Seluruh keberadaan kami hari ini kembali lagi kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Tuntun sertai kami semua. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan memberkatimu senantiasa. Bye-bye.